Halo teman-teman, peserta Sekolah Sosial Forestry Sesore. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Muayyad Ali Musi, saat ini menjadi Direktur Program Yayasan Bambu Lestari, pernah menjadi Koordinator Nasional Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan KPSHK, dan pernah juga menjadi Sekretariat Nasional Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat FKKM. Saat ini masih menjadi anggota kelompok kerja perhutanan sosial di tingkat nasional. Teman-teman, hari ini kita akan belajar sejarah sosial forestry melalui perspektif gerakan sosial. Sejarah sosial forestry itu panjang, ya, sejak penjajahan zaman Belanda, sejak zaman kerajaan, tapi saya mau bercerita sejak tahun 60-an. Pada tahun 60-an, hutan itu hanya dilihat sebagai kayu karena mempunyai nilai ekonomi tinggi, bisa digunakan untuk semua keperluan pembangunan, rumah, gedung sekolah, gedung pemerintah, jembatan, kapal, dan sebagainya. Sehingga kayu itu menghasilkan devisa negara, menghasilkan pendapatan buat negara untuk pembangunan. Jadi hutan dan kayu itu kemudian diatur oleh negara, ya, diatur secara hukum, ya, pengaturannya dan konsesi diberikan kepada investasi, mempengaruhi sistem hukum dan sosial masyarakat. Pembangunan dan eksploitasi alam itu mengakibatkan ketimpangan sosial, mengakibatkan ketidakadilan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Hal ini mendorong gerakan mahasiswa, protes mahasiswa tahun 74 Malari dan tahun 78 dilanjutkan. Protes mahasiswa ini secara tidak langsung direspon di dalam Kongres Kehutanan Dunia di Jakarta tahun 78 dengan slogan Forest for People, hutan untuk rakyat. Tapi belum ada gambaran seperti apa hutan untuk rakyat. Tahun 80-an, kepedulian masyarakat dan publik terhadap lingkungan semakin tinggi. Pemerintah membentuk Kementerian Lingkungan Hidup, di masyarakat sipil terbentuk WALHI. Eksploitasi sumber alam sudah tidak terkendali. Kerusakan alam, kerusakan hutan di mana-mana dengan kegiatan HTI, ya, monokultur, kemudian perkebunan kelapa sawit dan tambang. Eksploitasi yang tinggi ini mendorong masyarakat menuntut di stopnya kegiatan eksploitasi. Dilakukan kampanye, ya, advokasi dan investigasi untuk menghentikan kegiatan eksploitasi hutan. Sementara dia tekanan sosial yang tinggi melahirkan program sosial forestry di Jawa. Masyarakat diberikan kesempatan menanam tanaman jangka pendek di sela-sela tanaman jati, ada padi, ada jagung. Refleksi kegiatan perhutanan sosial ini melahirkan adanya gerakan kehutanan mas, kegiatan community forestry. Gerakan community forestry ini adalah menjadikan masyarakat sebagai aktor utama, bukan hanya sebagai buruh, sebagai aktor utama yang mengelola hutan. Para aktivis melakukan riset di luar Jawa, menemukan adanya praktik-praktik kehutanan masyarakat yang berlangsung sudah cukup lama. Tingkat konflik yang makin tinggi di luar Jawa mendorong para aktivis memperjuangkan di pemerintah agar praktik-praktik pengelolaan hutan oleh masyarakat diakui dalam bentuk hutan desa dan hutan adat di luar Jawa. Pada tahun 2000, pemerintah mengadopsi gerakan kehutanan masyarakat dengan gerakan social forestry. Pemerintah menjadikan social forestry sebagai alat untuk melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. Tingkat lahan yang kritis memerlukan partisipasi masyarakat, tapi masyarakat hanya sebagai buruh. Para aktivis mendorong masyarakat bisa mengambil keputusan sendiri, bisa mengorganisasi diri di dalam melakukan pengelolaan hutan. Tetapi tidak cukup dengan begitu saja, masyarakat juga perlu perencanaan jangka panjang, perlu akses legal 35 tahun. Saya terlibat di dalam memperjuangkan masyarakat bisa mendapat akses legal, izin definitif perhutanan sosial 35 dalam skema hutan desa dan hutan kemasyarakatan. Pada tahun 2015, para aktivis banyak masuk di dalam birokrasi pemerintahan Jokowi, mendorong perhutanan sosial itu menjadi program strategis nasional, menjadi perhatian khusus Presiden Jokowi. Untuk menjamin perhutanan sosial sebagai prioritas strategi nasional, perlu alokasi lahan yang pasti buat masyarakat,
tuntutannya 30% kawasan hutan menjadi luas masyarakat, tapi dalam peta indikatif perusahaan sosial yang diterbitkan oleh pemerintah ditetapkan 13,7 juta hektar dialokasikan untuk perhutanan sosial bisa diakses untuk izin perhutanan sosial. Di samping itu kita juga mendorong perhutanan sosial itu tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tapi juga menjadi tanggung jawab kementerian lain dan juga perlu sinkronisasi dengan daerah. Di desa itu persoalannya bukan hanya akses legal, tetapi juga persoalan pendudukan, persoalan ekonomi, pengembangan kapasitas, dan seterusnya. Nah, itu perkembangan perhutanan sosial sampai saat ini, teman-teman. Apa pelajaran yang bisa dipetik dari perkembangan perhutanan sosial sampai ini? Yang pertama adalah perhutanan sosial sampai saat ini hanya berupa spot-spot, ya, berupa lokasi desa-desa. Perlu didorong dampaknya lebih luas sampai tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Yang kedua, lesson learn-nya adalah konsistensi gerakan. Perhutanan sosial itu capaiannya sekarang 4,6 juta hektar legalitasnya, tetapi baru hanya 1% yang mencapai tahap platinum. Platinum itu maksudnya dia sudah ekspor. Kalau dia wisata, ada kunjungan wisatawan dalam luar negeri, tetapi masih banyak sekali yang hanya mendapat legalitas, belum ada fasilitasi pengembangan usaha, pasar modal, pengembangan produk. Nah, perlu dukungan dari teman-teman muda yang memahami teknologi untuk teknologi tepat guna dan untuk pemasaran secara digital. Tantangan yang terakhir adalah bagaimana masyarakat itu memperjuangkan nasibnya sendiri, bagaimana mereka berbagi pengalaman sesama mereka, sehingga perjuangannya itu bisa berkelanjutan, bisa konsisten, ya, karena mereka memperjuangkan nasibnya sendiri dan kita sebagai aktivis ini berada di belakang mereka. Itu kira-kira perkembangan gerakan sosial, kemudian pelajaran yang bisa dipetik. Bagaimana tantangan ke depan perusahaan sosial menurut teman-teman muda? Bagaimana kalau kita diskusikan dalam ruang kelas nanti?